Everything reminds me of your face, but I see okay, maybe it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis sastra klasik. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Aina Rafiko dengan NPM 2020215154. Ada rekan saya bernama Putri Ramadhani dengan NPM 2020215149. Dan ada rekan saya bernama Lala di Satu Cerita dengan NPM 2020215105. Materi pertama akan disampaikan oleh Lala Satu Cerita, dan materi kedua akan disampaikan oleh Putri Ramadhani, dan yang materi terakhir akan disampaikan oleh saya Aina Rafiko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larasati Cerita dengan NPM 2020-21-50105. Saya pertama akan menjelaskan tentang zaman sastra peralihan Hindu-Islam. Zaman sastra peralihan Hindu-Islam. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Perlu diketahui bahwa untuk menemukan karya sastra Indonesia lama zaman peralihan amat sukar. Menurut Yogyakarta tahun 1978 bagian 103, ada 4 faktor yang menyebabkan sulitnya menentukan karya sastra lama zaman peralihan, yaitu naskah sastra Indonesia lama tidak diketahui nama pengarangnya dan angka tahun penulisannya. Penulisan karya sastra itu dengan menggunakan huruf Arab. Karya sastra Indonesia lama yang dianggap paling tua berasal dari zaman Hindu dan tidak ada hikayat. Dengan demikian, penggolongan sastra zaman peralihan menurut Yogyakarta bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Selanjutnya ada ciri-ciri sastra zaman peralihan. Di sini ada unsur Hindu, yaitu cerita berasal dari India terlihat berupa pemakaian benda keramat, raksasa menawan putri raja, kemudian Garuda membinasakan negeri, sayembara memilih negeri, bertapa untuk mendapatkan kesaktian, orang mati yang hidup kembali, plot selalu menceritakan dewa-dewi atau bidadari, kelahiran putra raja ditandai dengan kebesaran ciptaan Tuhan. Setelah kelahiran putra raja biasanya negeri menjadi aman. Hero atau wira biasanya menggembara. Kemudian di dalam pengembaraan hero belajar berbagai kepandaian ilmu bela diri. Dalam pengembaraan hero ini juga biasanya mendapatkan pertolongan dari sesuatu yang tidak disangka-sangka datangnya. Hero selalu mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Selanjutnya ada unsur Islam, yaitu pemberian nama yang bernafaskan Islam pada judul cerita. Kemudian terdapat tokoh nabi-nabi, pahlawan Islam di dalam cerita. Terdapat ajaran agama Islam di dalam cerita. Lalu kata-kata dalam kalimat bahasa Arab dalam teks. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Dewata Mulia Raya. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri sejarah sastra di zaman peralihan. A. Biasanya menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi di istana. B. Menceritakan riwayat kerajaan selama beberapa keturunan. C. Gagasan penulisnya muncul dari kalangan istana. D. Peminatnya hanya dari kalangan istana saja. Kemudian yang terakhir E terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang bersifat mitos atau dongeng dan bagian yang bersifat historis. Dan di sini kita bisa melihat bukti yang lebih konkret dari karya sastra zaman peralihan dengan unsur Hindu dan Islam. Sumber ini kami ambil dari buku antologi sastra Indonesia Lama 1, Sastra Pengaruh Peralihan tahun 1989. Sebetulnya agak sukar menentukan golongan sastra Indonesia pengaruh peralihan ini. Hal ini disebabkan oleh karya sastra Indonesia lama itu tidak mempunyai angka tahun. Sebagian besar ditulis dengan huruf Arab Melayu, dan unsur Islam yang berupa kata atau kalimat yang bernafaskan Islam dalam bahasa Arab ada pada hampir setiap karya sastra Indonesia lama. Hal ini diakui oleh Liao tahun 1982 bagian 102. Baik, saya Putri Ramadhani akan menjelaskan tentang pengertian hikayat.
Hikayat ialah karya sastra lama dalam bentuk prosa yang isinya menceritakan kehidupan raja-raja yang gagah perkasa, yang bertahta di dalam istana megah. Hikayat juga melukiskan peperangan yang dahsyat, peperangan yang penuh dengan kesaktian dan keajaiban para pahlawan. Umumnya, jenis prosa lama yang berbentuk hikayat selalu membawa pembaca ke dunia khayalan dan fantasi. Tetapi selain demikian, banyak pula hikayat yang benar-benar diangkat dari kenyataan perjalanan seorang tokoh yang penuh karismatik. Contohnya, 1. Hikayat Hang Tuah, 2. Hikayat 1001 Malam, dan terakhir ada hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya, itu terdapat ada 6 naskah hikayat Indra Bangsawan sebagai berikut. 1. Hikayat Indra Bangsawan 1. Nomor naskah M1.621 CS.127. Ukuran naskahnya 20 cm x 16 cm. Terdapat 15 baris dan 112 halaman. Tulisan naskah Arab Melayu. Kolofon tidak ada. Catatan lain, cerita ini dibuka dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada baris pertama. Baris kedua, kalimat pembuka wabihi nasta inna bi ilahi Allah. Pokok-pokok isi cerita ini dapat disimpulkan berdasarkan katalogus Surta Arga 1972.238 sehubungan dengan tidak dapat terbaca naskah aslinya. Yang kedua, Hikayat Indra Bangsawan 2. Nomor naskah M1.621-V.D.W.160. Ukuran naskah 33 cm x 20 cm. Terdapat 19 baris dan 93 halaman. Tulisan naskah Arab Melayu jelas dan baik. Keadaan naskah masih baik menggunakan kertas folio polos, penulisan naskah menggunakan tinta hitam. Di samping itu, juga menggunakan tinta merah pada sebuah kata yang menyatakan alinea baru, seperti syah dan hatta, kelakian, dan sebermula. Kolofonnya tidak ada. Catatan lainnya, cerita ini dibuka dengan kalimat Al-Kisah wabihi nasta Innu bi ilahi Allah, dan sebagai penutup kalimat Wallahu alam bisawab wa ilaihi marjiwal ma'bah. Akhirnya naskah ini ditutup dengan beberapa syair. Isinya telah mencakup ringkasan hikayat Indra Bangsawan. Yang ketiga, Hikayat Indra Bangsawan 3. Nomor naskah M1.621-V.D.W.161A. Ukuran naskah 32 cm x 20 cm. Terdapat 19 baris dan 77 halaman. Keadaan naskahnya masih baik, ditulis dengan tinta hitam dan merah. Huruf naskahnya Arab Melayu jelas dan baik. Kolofon tidak ada. Catatan lain, naskah ini diberi judul Indra Bungsu. Halaman pertama diawali kalimat pembuka wabihi nasta'inu bi ilahi Allah, dan akhiri dengan kalimat penutup wallahu ala bisawab wa ilaihil marjiwa wa'ab. Halaman 77 sampai 89 berisi tentang cerita Nabi Isa dan tengkorak kering Ihayat Raja Jumnyumah. Halaman 89 sampai 97 ditutup dengan 107 bait syair berisi tentang kesimpulan isi Ihayat Indra Bangsawan. Yang keempat, ada Hikayat Indra Bangsawan yang keempat. Nomor naskahnya itu M1.622-V.D.W.162. Ukuran naskahnya itu 20 x 16 cm, berisi 16 baris dan
153 halaman. Menggunakan kertas polos dan masih baik, penulisan naskah ini menggunakan tinta hitam dan diselingi tinta merah jika bertindak ada alinea baru atau jika ada suatu peristiwa yang dipentingkan oleh penyalin. Lalu ada kolofon. Tamatlah hikayat Indra Bangsawan ini pada 18 hari bulan Rajab Yahun Wawu 1273. Nama yang menulis Syekh yang bernama Muhammad Takhrif. Catatan lain, naskah tidak berjudul diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan kalimat wa bihi nasta'inu bihi la ala. Berdasarkan catatan Sutargo, naskah ini ditemukan oleh rombongan presiden. Lalu selanjutnya ada hikayat Indra Bangsawan yang kelima. Nomor naskahnya itu MI.1924-BR,420. Ukuran naskahnya itu 21 x 17 cm, berisi 16 baris. Keadaan naskahnya menggunakan kertas polos, ditulis dengan tinta hitam. Kadang-kadang digunakan tinta merah pada huruf kata sambung dan lukisan bentuk bunga sebagai batasan antara satu pantun dengan pantun lainnya. Untuk kolofonnya tidak ada. Catatan lain, pada lembar pertama, naskah ditulis sebuah nama penyalin naskah ini bernama Abdurrahman dengan tinta merah, dan di bawahnya ditulis sebuah kalimat dalam bahasa Belanda yang artinya menyatakan singkatan sebuah naskah Betawi dikerjakan oleh Tabir Abdurrahman pada tahun 1894. Naskah ini tercatat dalam Katalogus Van Bronkel pada halaman 194 dan di dalam Sutarga. Yang 6. Nomor naskahnya itu 4.gen.MI.245. Ukuran naskahnya itu 32 x 16 cm, berisi 34 baris serta 94 halaman. Tulisan naskahnya itu Arab Melayu, jelas dan baik, serta hurufnya kecil-kecil dan tulisan satu spasi tetapi mudah dibaca. Keadaan naskahnya itu masih baik dan menggunakan kertas folio bergaris serta tulisan menggunakan tinta hitam. Untuk kolofonnya selesai in hikayat Indra Bangsawan pada tanggal 4 September tahun 1894, hari Selasa 3 Rabiul Awal 1312, tahun B, tahun Jawa pada tahun 1824. Pencenongan Langgar Tinggi yang empunya Muhammad Bakir Syafi'an Usman Fadli. Lalu catatan lainnya, naskah ini berupa saduran dan disertai judul baru, Hikayat Indra Kila. Judul ini dicantumkan pada halaman pertama, baris pertama. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Melayu Betawi. Halaman terakhir 95-96. Naskah ini tertulis 22 bait syair sebagai penutup berisi tentang cerita keistimewaan Syekh Peri dan Indra Bangsawan. Ini adalah contoh isi dari hikayat Indra Bangsawan. Di dalam hikayat ini memang terlihat adanya unsur-unsur Hindu dan Islam. Dalam hal ini, unsur Hindu dapat dilihat dalam cerita, antara lain adanya penjelmaan Indra Bangsawan sebagai makhluk kerdil, munculnya nenek raksasa yang membantu Indra Bangsawan dengan kekuatan gaib, dan munculnya kuda jin. Sedangkan unsur Islam dapat dilihat dalam cerita, antara lain adanya sisipan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang bernafaskan keislaman seperti Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, dan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di samping itu ditemukan kata syah, mualim, dan mengaji Quran. Fungsi cerita hikayat Indra Bangsawan ini untuk menghibur, yakni sebuah cerita yang sifatnya menghibur hati yang duka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.